Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji syukur tak lupa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia begitu besarnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran tentang sholat. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta untuk para sahabatnya dan keluarganya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang sholat yang berhubungan dengan sholat jamak dan sholat qashar. Namun sebelumnya kita perlu ketahui bahwasanya Allah sudah mensyariatkan sholat ini sebagaimana seorang muslim wajib untuk melaksanakannya. Namun ada sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ada yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat yang wajib, karena sholat yang wajib ini mutlak dilakukan oleh setiap muslim. Karena apabila seorang muslim meninggalkan sholat ini dengan sengaja, maka dia sudah terkena dosa. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat ini, terutama dalam hal sholat 5 waktu, yaitu ada sholat subuh, sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan sholat ini mutlak dilakukan oleh seorang muslim, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat ini. Berkenaan dengan sholat wajib ini, Allah juga memberikan keringanan kepada kita dalam hal pelaksanaannya. Dikarenakan ada beberapa alasan tertentu, maka Allah memberikan keringanan dengan cara mengqashar atau menjamak sholat. Apa yang dimaksud dengan qashar dan apa yang dimaksud dengan jamak, maka kita akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah ini satu per satu. Baiklah, sholat qashar artinya adalah meringkas sholat. Maksudnya adalah meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan mengqashar sholat artinya meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Kita dalam melaksanakannya cukup melaksanakan 2 rakaat saja. Itu artinya kita mengqashar sholat. Sholat apa saja yang dapat diqashar? Yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat. Apabila ada sholat duhur, sholat asyar, dan sholat isya dikerjakan dengan 2 rakaat, masing-masing 2 rakaat, maka dapat diartikan kita sedang mengqashar sholat. Apakah ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai sholat yang diqashar ini? Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di bumi ini, maka tidaklah berdosa buatmu untuk mengqashar sholat. Dalam hal ini Allah memberikan keringanan untuk melaksanakan sholat ini.
dari yang 4 rakaat tadi kita laksanakan menjadi 2 rakaat. Apakah juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam? Maka diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat tidak lebih dari 2 rakaat. Artinya ketika melaksanakan safar, bepergian jauh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa untuk mengqashar sholatnya. Hukumnya dalam hal ini menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau kita dalam bepergian yang berjarak, para ulama memberikan batasan, yaitu ketika bepergiannya sejauh 80 km, misalnya dari Semarang ke Jogja, ya, maka kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat ini. Maka Rasulullah selalu melaksanakan sholat ini, selalu melakukan sholat ini, yaitu mengqashar sholat. Maka kita juga disyariatkan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya sama seperti ketika kita sholat biasa, seperti sholat subuh misalnya, 2 rakaat sama, dari takbiratul ihram sampai salam berjumlah 2 rakaat. Diniati dalam hati kita akan mengqashar sholat. Saya yakin kita semua sudah paham tentang makna dari qashar. Kita melaksanakannya saat kapan? Saat kita dalam keadaan safar. Jadi qashar itu hubungannya dengan safar. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas pula tentang sholat jamak. Apa yang dimaksud dengan jamak? Jamak maksudnya adalah mengumpulkan. Artinya bahwasanya sholat yang dikumpulkan, 2 sholat dikumpulkan dalam waktu 1 waktu. 2 sholat dikumpulkan dalam 1 waktu sholat. Sholat apa saja yang dapat dijamak? Yang dapat dijamak artinya bahwasanya kita dalam melaksanakan sholat ini tidak boleh terpisah. Sholat duhur dengan asar, kemudian sholat maghrib ya dengan isya. Apakah boleh kita melaksanakan sholat jamak antara sholat asar dan sholat maghrib? Maka Rasulullah SAW tidak mencontohkan ini. Maka ketika kita melaksanakan sholat jamak ini, maka kita cukup melaksanakan sholat duhur dan asar, kemudian sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Sholat jamak atau sholat duhur digabung dengan sholat asar. Dalam melaksanakannya kita sholat duhur 4 rakaat, salam, dilanjut langsung berdiri, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat sholat asar, tanpa diselingi oleh sholat-sholat sunnah. Maka tidak ada contoh dari Rasulullah SAW ketika kita melaksanakan sholat jamak ini diseling-selingi dengan sholat sunnah, tidak ada. Ya, kemudian juga dengan ketika kita melaksanakan sholat maghrib dan isya, maka kita melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian sholat isya. Apakah kita dapat melaksanakannya di waktu akhir, maksudnya di waktu isya atau di waktu asar? Maka kita diperbolehkan dalam melaksanakan hal ini. Maka kalau kita melaksanakan pada waktu duhur, maka dinamai dengan jamak takdim. Dan kita melaksanakannya pada waktu maghrib, kita juga dinamai dengan jamak takdim. Kalau kita melaksanakan pada waktu asar, maka dinamai dengan jamak takhir.
Dan atau kita melaksanakan dalam waktu isya, maka dinamai dengan jamak takhir. Jadi jamak itu ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim artinya kita melaksanakannya di awal waktu, yaitu sholat, pada waktu sholat duhur dan pada waktu sholat maghrib. Sedangkan jamak takhir artinya kita melaksanakannya pada waktu akhir, yaitu pada waktu sholat asyar, ya, dan juga pada waktu sholat isya. Jadi itu yang dimaksud dengan jamak takdim dan jamak takhir. Bagaimana dengan jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya ketika kita melaksanakan jamak takdim dan takhir itu sama seperti kita melaksanakan sholat-sholat yang lain. Kalau kita melaksanakan sholat duhur, ya 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Maka ketika kita menjamak sholat duhur dan asar menjadi 7 rakaat, tapi 2 kali salam, dan juga maghrib 8 rakaat, sedangkan maghrib dan isya berarti menjadi 7 rakaat, 3 rakaat salam, 4 rakaat salam. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai sholat jamak. Kapan kita melaksanakan sholat jamak ini? Kalau tadi sholat qashar, yaitu ketika safar, maka ketika kita sholat jamak juga bisa dapat kita lakukan ketika safar pula, tapi sesuai dengan kebutuhan, karena tidak semua dapat kita lakukan ketika kita safar. Maksudnya bahwasanya boleh kita tidak menjamak sholat ketika safar, boleh. Tapi ketika mengqashar maka kita disyariatkan. Tapi ketika kita mau pengen tidak menjamak sholat pun tidak apa-apa. Terus kemudian tadi kita sudah membahas tentang cara melaksanakannya, ya. Terus kapan waktunya? Jadi ketika kita dalam keadaan safar. Terus kemudian kapan pula kita dapat menjamak sholat? Yaitu ketika kita dalam keadaan genting atau darurat atau dalam keadaan musibah, ada musibah. Misalnya kita berada di pantai, tinggalnya di pantai, kita mendengar kabar bahwasanya nanti 3 jam atau 4 jam lagi kita akan kedatangan atau akan ada tsunami yang besar, maka kita boleh untuk menjamak sholat ini. Jadi kita tidak sedang safar, namun kita boleh menjamaknya. Menjadi misalnya sholat duhur 4 rakaat, langsung kemudian sholat asar 4 rakaat. Atau kita akan melakukan operasi pada tubuh kita. Nanti jam 1 siang kita akan operasi, kemudian selesai jam 4 sore. 4 sore sudah masuk waktu asar, dikhawatirkan nanti kita belum siuman sampai maghrib, maka kita boleh pula untuk menjamak sholat duhur langsung sholat asar. Demikian juga ketika malam hari, sholat maghrib bersama dengan sholat isya. Itulah ketentuan-ketentuan ketika kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Saya yakin kita semua sudah paham. Sekarang, bolehkah kita menjamak sholat ini kemudian mengqasharnya? Maka ada syariat yang memperbolehkan kita melaksanakan sholat ini, atau kita sering menamainya dengan sholat jamak qashar. Artinya menggabungkan 2 sholat, kemudian sholat yang dikerjakan sebanyak 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Kita akan menggabungkan, contohnya sholat duhur dan asar.
Tadi kalau sholat jamak kita melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Nah ini kita dapat melaksanakan sholat duhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Ya. Kemudian bagaimana dengan sholat maghrib dan isya? Bisakah kita mengkosornya? Sangat bisa. Maka cara melaksanakannya yaitu sholat maghrib berapa rakaat? 3 atau 2? 3. Jadi sholat maghrib tetap dilaksanakan 3 rakaat. Setelah salam berdiri lagi, kemudian sholat isya 2 rakaat. Maka itu yang dinamai dengan sholat jamak qashar. Jadi itulah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita akan belajar dalam pelaksanaannya dalam keseharian kita. Misalnya pada suatu waktu kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Misalnya dari kota Magelang jam 8 pagi kita akan menuju kota Jakarta. Kita kira-kira nanti akan sampai kota Jakarta jam 9 malam. Maka selama perjalanan tersebut tentunya kita akan singgah di beberapa kota pada waktu tertentu. Misalnya nanti kita akan sampai, kalau dari Magelang jam 8, maka kita akan sampai kota Pekalongan jam setengah 1. Kemudian kita sampai kota Brebes jam setengah 4. Dan kita sampai kota Cikampek misalnya jam 6 sore. Dan kita juga sampai kota Jakarta jam 9 malam. Dalam perjalanan ini maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat 1 qashar, 2 jamak, yang ketiga jamak qashar. Di mana kita melaksanakannya? Kita melaksanakannya ketika kita sudah memasuki waktu sholat. Misalnya ketika kita pada waktu duhur nanti kita sampai Pekalongan, berarti ketika kita sampai di kota Pekalongan kita dapat melaksanakannya 3 sholat. Pilih salah satu dari 3 sholat. Yang pertama sholat qashar, sholat 2 rakaat sudah lanjut, atau sholat jamak, ya, sholat duhur 4 rakaat dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat, ya, atau kita dapat melaksanakannya dengan jamak qashar, yaitu sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Kalau sholat jamak tadi jamak takdim atau jamak takhir, maka kita melakukan jamak takdim karena kita melaksanakannya di kota Pekalongan jam 1 siang, ya, pada waktu duhur, maka dinamakan jamak takdim. Kemudian sampai di kota Cikampek pada waktu maghrib jam 6 sore, contoh ya, jam 6 sore, maka kita melaksanakan sholat apa saja? Baik, kita melaksanakannya sholat yang pertama maghrib dilanjutkan dengan sholat isya. Sholat isyanya berapa rakaat? 4 rakaat. Maka kita melaksanakan sholat jamak takdim karena pada waktu maghrib, ya, kita belum masuk waktu isya ini, ya. Kemudian kita melaksanakan sholat jamak qashar, boleh tidak? Boleh. Berarti kita melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat isya 4 rakaat. Kalau jamak qashar berarti sholat isyanya 2 rakaat.
3-4 atau 3-2. Atau kamu bisa melaksanakan sholat maghrib saja di kota Cikampek tadi pada waktu maghrib tanpa menjamak, boleh. Dan nanti ketika sholat isyanya kita sampai di Jakarta jam 9 malam, maka kita melaksanakan sholat apa? Sholat Isya. Bolehkah dikerjakan dengan 2 rakaat? Boleh. Itu merupakan syariat yang dianjurkan kita di Jakarta. Pada waktu Isya kita sholatnya 2 rakaat. Kita mukim di sana, kita nginep di sana. Besok pada waktu duhur kita menjamak sholat tidak perlu. Namun kita boleh mengqashar tidak? Boleh. Jamak tidak, tetapi qashar. Ya, karena kita dalam keadaan mukim. Maka ketika dalam keadaan mukim, para ulama membolehkan kita melaksanakan sholat qashar ini. Jadi sholat duhurnya 2 rakaat, kemudian pada waktu asar kita sholat asar 2 rakaat, dan pada waktu Isya kita sholat isyanya 2 rakaat. Saya kira kita dapat memahami penjelasan tentang sholat jamak dan qashar ini, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan ilmu untuk kita sehingga kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup sekian penjelasan dari kami. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.